muda bersama sahabat kimia. Belajar lebih mudah bersama sahabat kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran kimia. Pada kali ini kita akan belajar tentang konsep larutan penyangga. Masih sama dengan video sebelumnya. Jadi kita masih berbicara tentang bagaimana mencampurkan senyawa asam dengan senyawa basa yang kemudian dengan komposisi tertentu nanti akan menghasilkan suatu larutan yang dikatakan sebagai larutan penyangga. Namun sebelumnya kita coba bedakan dulu. Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang campuran antara asam dan basa yang hanya menghasilkan garam dan air sehingga menghasilkan suatu peristiwa yang dikatakan sebagai garam yang terhidrolisis. Nah, kita nanti coba bedakan ya, apa bedanya antara campuran antara asam dan basa yang menghasilkan garam yang terhidrolisis dengan campuran asam dan basa yang akan menghasilkan suatu larutan penyangga. Nah, kita di sini ada dua macam larutan ya, larutan pertama dan larutan kedua. Di sini sama, yang dicampurkan adalah basa dan asam. Di sini juga campuran yang kedua adalah basa dan asam, tapi yang berbeda di sini adalah komposisi dari mol dari basa dan asamnya. Nah, kita lihat di sini mol dari pada campuran pertama, mol dari basa di sini 10 milimol dan mol dari asamnya ini adalah 10 milimol. Nah, dengan kondisi mol yang sama seperti ini atau bisa dibilang ekuivalen, maka akan menghasilkan reaksi yang tepat bereaksi atau tidak menyisakan reaksi lagi ya. Reaksi seperti ini hanya menghasilkan garam dan air. Nah, sehingga komposisi reaksi seperti ini akan memungkinkan terbentuknya garam yang terhidrolisis. Sekarang kita bedakan dengan campuran yang kedua. Nah, campuran kedua di sini ada basa dengan 10 milimol dan asamnya adalah 50 milimol. Nah, campuran seperti ini tidak ekuivalen atau tidak akan menghasilkan reaksi yang tepat bereaksi atau habis bereaksi. Nah, melainkan pasti nanti ada yang bersisa. Nah, komposisi asam dan basa dengan seperti ini ya, dengan jumlah mol seperti ini tidak akan mungkin menghasilkan garam yang terhidrolisis. Jadi jawabannya di sini tidak ya, tidak terhidrolisis. Nah, kita lanjutkan sekarang, kita coba lihat kembali ya dari campuran yang pertama tadi ya. Nah, ketika kita lihat nih komposisi mol setelah bereaksi, nah yang didapatkan di sini kan hanya ada garam dan air. Nah, komposisi sisa setelah reaksi hanya ada garam dan air. Komposisi seperti ini yang memungkinkan terjadinya garam yang terhidrolisis. Kita bedakan dengan reaksi yang kedua. Nah, reaksi yang kedua setelah bereaksi maka komposisi sisanya terdiri dari, di sini ada yang bersisa berupa asam lemah, kemudian di sini ada garam dan di sini ada air. Nah, komposisi seperti ini yang tidak memungkinkan terjadinya garam yang terhidrolisis. Nah, melainkan ya komposisi seperti ini akan menghasilkan suatu larutan yang dikatakan sebagai larutan penyangga. Nah, jadi bedanya di sini ya, ada yang bersisa. Jadi yang bersisa di sini bisa sebagai asam atau basa lemah. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ya, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Nah, jadi larutan penyangga atau istilah lainnya itu adalah larutan buffer ya, larutan yang biasa digunakan untuk menstabilkan pH suatu larutan. Nah, yang harus kita ketahui ya, jika ada suatu larutan
kemudian ditambahkan asam atau ditambahkan basa atau mungkin ditambahkan air, ya, maka larutan itu pH-nya akan berubah secara drastis. Jika misalkan ada larutan netral nih, kemudian diteteskan larutan asam, maka pH-nya itu akan drastis turun menjadi pH asam. Begitupun juga kalau misalkan ada larutan netral diteteskan dengan larutan basa, maka pH dari larutan itu akan berubah, akan meningkat menjadi pH-nya basa. Nah, tapi tidak demikian dengan larutan penyangga. Nah, jadi larutan penyangga ini larutan yang pH-nya tidak berubah, ya, dengan penambahan sedikit asam, basa maupun air. Nah, sehingga larutan penyangga ini banyak digunakan sebagai larutan untuk menstabilkan nilai dari pH suatu larutan. Contoh dari larutan penyangga yang paling terdekat dengan diri kita itu adalah ada di dalam tubuh kita sendiri. Ya, pasti pernah mendengar bahwa tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari air. Dan tidak sembarangan air atau tidak sembarangan cairan. Ternyata cairan dalam tubuh kita itu merupakan larutan penyangga. Nah, kenapa cairan dalam tubuh itu harus merupakan larutan penyangga? Karena cairan dalam tubuh itu tidak boleh cairan dalam tubuh kita itu adalah cairan yang tidak tahan terhadap perubahan pH. Ya, jadi zat-zat yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita, baik berupa makanan atau mungkin hasil dari proses metabolisme, itu akan sangat memungkinkan untuk merubah pH dalam tubuh kita. Hanya saja karena larutan dalam tubuh kita itu merupakan larutan penyangga, maka penambahan senyawa asam atau senyawa basa yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita itu kemudian distabilkan oleh larutan penyangga yang ada di dalam tubuh kita. Contoh yang lainnya adalah ketika membuat tanaman atau menanam sayuran dengan sistem hidroponik, ya. Nah, tanaman itu juga tidak tahan ya terhadap perubahan pH, atau tanaman itu bisa tumbuh baik dengan pH tertentu. Nah, agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, maka cairan ya yang ada di dalam proses penanaman secara hidroponik ini harus diatur atau harus dijaga dari perubahan pH. Nah, sehingga larutan yang digunakan sebagai media untuk tanam ini harus merupakan larutan penyangga. Nah, kita ambil contoh lagi. Ternyata ya air ludah kita itu merupakan larutan penyangga. Nah, kenapa seperti itu? Karena air ludah kita itu berfungsi untuk menetralisir ya asam yang akan dihasilkan dari proses fermentasi sisa-sisa makanan yang kemungkinan akan bisa merusak gigi. Oke, di sini ada data percobaan ya, yang mana ada larutan 1, 2, 3, 4, 5 yang masing-masing dengan pH tertentu yang kemudian ditambahkan sedikit asam, kemudian ditambahkan sedikit basa dan juga kemudian ditambahkan air. Nah, kita lihat, kita coba cari yang manakah yang merupakan larutan penyangga. Nah, kita harus ingat kembali bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang pH-nya tidak berubah ketika ditambahkan sedikit asam atau mungkin sedikit basa atau sedikit air. Nah, yang manakah di antara larutan ini yang merupakan larutan penyangga? Yang dimaksud dengan tidak berubah di sini, kalaupun berubah itu perubahannya itu sedikit sekali atau tidak signifikan. Berbeda dengan larutan yang bukan penyangga. Kalau misalkan ditambah, contohnya nih seperti larutan pertama nih ya, pH awalnya 4. Nah, ketika ditambah sedikit asam dia langsung berubah menjadi 2,5. Nah, larutan pertama ini bukan merupakan larutan penyangga. Ya. Ketika ditambah basa, dia akan melonjak naik menjadi 6,6. Nah,
kita lihat kira-kira yang mana yang merupakan larutan penyangga. Nah, yang merupakan larutan penyangga itu adalah larutan yang keempat. Bisa kita lihat pH awalnya adalah 8. Nah, ketika ditambah sedikit asam, dia berubah sedikit saja, ya, menjadi 7,8. Nah, ketika ditambah basa, ya, perubahannya pun sedikit saja atau perubahannya itu tidak signifikan, menjadi 8,1. Begitupun juga ketika ditambah air, perubahannya sedikit menjadi 7,6. Nah, larutan 4 ini yang merupakan larutan penyangga, ya, larutan yang bisa lebih menstabilkan pH pada penambahan asam atau penambahan basa atau penambahan air. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk lebih mempelajari konsep dari larutan penyangga, ya, baik itu sifat maupun komponen larutan penyangga. Nah, kita lihat larutan penyangga itu terdiri dari dua. Ada larutan penyangga asam, ada larutan penyangga basa. Nah, untuk larutan penyangga asam, komponennya itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Sedangkan untuk penyangga basa, komponennya itu terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi di sini yang harus ada dalam suatu larutan penyangga itu adalah asam lemah atau basa lemah. Nah, untuk rumus menghitung pH-nya adalah seperti ini. Nanti kita coba terapkan dalam contoh soal, ya. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu penyangga asam. Untuk larutan penyangga asam bisa dibuat dengan dua cara, ya. Jadi cara pertama adalah dengan mencampurkan asam lemah dengan garam. Kemudian cara yang kedua adalah mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Ya, nanti kita akan coba lihat satu persatu, ya, bagaimana cara membuat larutan penyangga. Cara yang pertama untuk membuat larutan penyangga asam adalah dengan mencampurkan asam lemah dengan larutan garam. Nah, di sini yang harus ada untuk membuat larutan penyangga asam itu yang harus ada adalah asam lemahnya. Nah, kita ambil contoh di sini. Asam lemah yang kita ambil contoh di sini adalah asam asetat. Kemudian kita campurkan dengan garamnya. Nah, yang dimaksud garam di sini apa? Ya, jangan lupa bahwa yang namanya garam itu adalah gabungan dari sisa basa dengan sisa asam. Nah, jadi nggak boleh sembarangan garam di sini, ya. Jadi garam yang dimaksud dengan garam yang akan menghasilkan larutan penyangga dengan menggunakan cara yang pertama di sini, sisa basanya harus merupakan sisa basa kuat, ya. Misalkan Na+, Ca2+, ya, atau semua kation-kation yang berasal dari golongan 1A dan 2A. Ya. Nah, kemudian untuk sisa asamnya di sini haruslah merupakan basa konjugasi dari asam asetat di sini, ya. Nah, kita ketahui bahwa basa konjugasi dari CH3COOH yaitu CH3COO-. Ya, gampang, ya. Kalau ingin menentukan basa konjugasi dari CH3COOH, tinggal mengurangkan atau melepaskan salah satu H yang ada di dalam CH3COOH, ya, sehingga menghasilkan CH3COO-. Nah, ketika di sini ada sisa basa kuat ketemu dengan basa konjugasi CH3COH, maka akan menghasilkan garam seperti ini, NaCH3COOA, atau bahasa kimianya adalah natrium asetat. Nah, kita lanjutkan, ya. Maka larutan penyangga itu dapat dibuat dengan cara mencampurkan larutan CH3COH dengan larutan NaCH3COOH. Nah, bagaimana dengan komposisi molnya?
Nah, jumlah mol asam maupun garam, ya ini asam, kemudian ini adalah garam, itu tidak ditentukan komposisinya. Jadi boleh saja antara mol asam dengan mol garam di sini molnya sama, atau mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih sedikit. Itu nggak masalah. Jadi jumlah mol dengan menggunakan cara yang pertama ini itu tidak diperhitungkan, ya, tidak menentukan terbentuknya penyangga ataupun tidak penyangga. Jadi boleh dalam perbandingan mol bagaimanapun, ya, mau dia sama atau mungkin mau lebih tinggi, mau lebih besar ataupun mol yang lebih rendah. Nah, jadi kita ambil contoh ya. Di sini sudah ada CH3COH ya, sebanyak 100 ml dan 0,1. Nah, kita campurkan dengan 100 ml larutan NaCH3COO 1 molar. Nah, CH3COH atau asam asetat ya, itu merupakan larutan ya, merupakan larutan asam lemah. Kemudian kalau NaCH3COH itu merupakan garam ya, garam bentuknya seperti ini yang kemudian dicampurkan dalam sebuah dicampurkan ke dalam air sehingga menghasilkan larutan garam CH3COONa. Nah, kita ketahui bersama bahwa CH3COOH itu merupakan asam lemah. Nah, yang harus kita ingat kalau yang merupakan asam lemah itu ketika dilarutkan dalam air itu terionisasi sebagian atau hanya sebagian kecil aja yang berubah menjadi ion-ionnya, ya. Sedangkan yang lainnya dia masih tetap berupa molekul CH3COOH. Nah, berbeda dengan garam. Nah, ketika garam itu dilarutkan dalam air, maka akan terjadi ionisasi sempurna. Ya, terionisasi sempurna menghasilkan CH3COO- dan Na+. Nah, ketika ditanyakan ada soal seperti ini ya, campuran seperti ini, ketika ditanyakan apakah komponen penyangga asamnya, maka kita bisa jawab ya, komponen penyangga asam itu adalah asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi tadi kan asam lemahnya adalah CH3COH. Maka basa konjugasinya siapa? Ya, basa konjugasinya adalah yang ini, ion yang ini, CH3COO-. Ya, jadi ini jawabannya ya. Nah, komponen penyangganya adalah CH3COH dengan CH3COO-. Nah, kita lanjutkan untuk menghitung pH larutan penyangga. Nah, untuk menghitung larutan pH penyangga ya, jadi di sini ada asam lemah dengan garamnya. Kita masing-masing hitung dulu molnya. Di sini ada 10 milimol, di sini juga ada 100 milimol ya. Nah, kalau sudah molnya kita ketahui, tinggal dimasukkan ke dalam rumus saja. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan dihitung sampai mendapatkan pH-nya itu adalah 5,7. Kita lanjut untuk cara yang kedua untuk membuat larutan penyangga asam. Jadi cara yang kedua ini adalah mencampurkan asam dengan basa. Tapi harus dengan komposisi yang tepat ya. Jika kita ingin membuat penyangga asam, maka yang kita harus perlukan di sini adalah itu adalah asam lemah. Ya, yang harus ada adalah asam lemah yang kemudian kita campurkan dengan basa kuat. Kita ambil contoh, asam lemah yang kita gunakan di sini adalah CH3COOH yang akan kita campurkan dengan suatu basa kuat. Nah, apakah ada ketentuan untuk basa kuatnya? Tidak ada ya. Jadi basa kuat di sini boleh basa kuat apa saja. Yang penting dia basa kuat ya. Nah, kemudian bagaimana untuk komposisi jumlah molnya? Nah, untuk pakai cara yang kedua ini kita harus memperhitungkan perbandingan mol campuran yang akan kita campurkan. Nah, aturannya adalah mol asam lemah itu harus bersisa. Ya, di akhir reaksi
asam lemah itu molnya harus bersisa. Oleh karena itu, mol asam lemah itu harus lebih banyak dibanding dengan mol dari basa kuat, atau istilah lainnya itu adalah asam lemahnya itu harus dalam keadaan berlebih molnya. Nah, kita ambil contoh nih. Di sini ada asam asetat ya, 30 milimol, kita campurkan dengan natrium hidroksida ya. Natrium hidroksida merupakan basa kuat. Nah, di sini molnya 10 milimol. Jadi molnya, perbandingan mol antara asam dengan basanya ini nggak boleh sama ya. Aturannya itu adalah asam lemah di sini harus lebih banyak daripada molnya basa, agar nanti di akhir reaksi dia bersisa. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, di sini ketika ada asam ketemu dengan basa, maka akan terjadi reaksi yang menghasilkan garam dan air. Nah, tadi sudah dihitung bahwa mol mula-mula dari asam itu adalah 30 ya. Mol mula-mula dari NaOH itu adalah 10 ya. Kemudian ya, mungkin saya hapus dulu ini biar tahu ya. Siapa yang habis duluan bereaksi? Jadi dari sini ya, di sini ada mula-mula 10 NaOH, kemudian ada 30 CH3COH. Dari komposisi seperti ini, pasti kita akan bisa menentukan reaksi pembatasnya atau reaksi yang duluan bereaksi ya, yaitu NaOH sebanyak 10 milimol. Ya, sehingga mula-mulanya 10, yang bereaksi 10, sehingga yang bersisa adalah 0 atau tidak bersisa. Sedangkan kalau di sini 10, maka di sini adalah ya 10 ya. Di sini adalah 10. Di sini H2O-nya adalah 10 ya. Jadi kita bisa menghitung sisa dari asam asetatnya adalah 30 dikurangi 10 sama dengan 20 ya. Sama dengan 20 milimol. Kemudian garam yang terbentuk adalah 10 dan air yang terbentuk adalah 10 milimol. Nah, kita lihat komponen penyangganya siapa? Komponen penyangganya itu pastilah asam lemah dengan basa konjugasinya. Ya, di sini ada asam lemah, basa konjugasi dari asam lemah ini adalah CH3COOH. Ya, atau gampangnya CH3COH ini kemudian dilepaskan satu H-nya menghasilkan CH3COO-. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus aja. Ka yang dipakai di sini adalah Ka dari asam asetat. Ya, tinggal dimasukkan mol Ha ini adalah mol asam, diambil dari ini 20, kemudian mol amin ini adalah mol garam. Mol garamnya adalah 10. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan kemudian dihitung sehingga mendapatkan pH dari campuran ini adalah 4,5. Ya, sahabat kimia, kita lanjutkan untuk jenis yang kedua, yaitu penyangga basa. Sama halnya dengan penyangga asam, untuk membuat penyangga basa di sini bisa ditempuh dengan menggunakan dua cara. Jadi cara yang pertama adalah mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Kemudian cara yang kedua adalah basa lemah mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Jadi untuk membuat larutan penyangga basa yang mutlak harus diperlukan itu adalah basa lemah ya. Ada di sini basa lemah, di sini juga perlu basa lemah. Kita langsung lihat saja cara yang pertama untuk membuat larutan basah ya. Di sini mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Nah, basa lemah di sini dicampurkan dengan garamnya dan harus garamnya ini merupakan sisa dari asam kuat. Nah, kita ambil contoh ya. Basa lemah yang kita gunakan di sini adalah NH3 atau amonia, dicampurkan dengan garamnya. Ya, nggak boleh sembarangan garam di sini ya, harus dengan garamnya. Nah, ingat ya, garam di sini kan gabungan dari sisa basa dengan sisa asam. Nah, sisa basa ya,
sisa basa di sini harus merupakan basa konjugasi dari NH3 ya. Basa konjugasi dari NH3. Jadi NH3 ini tinggal ditambahkan H sebanyak 1 ya. Jadilah basa konjugasinya itu adalah NH4+. Sedangkan untuk sisa asamnya itu harus merupakan sisa asam dari asam kuat ya, misalkan Cl-, Br-, NO3- dan lain sebagainya. Kita ambil contoh di sini ya, sisa asam kuat yang kita gunakan adalah Cl-. Jadi ketika NH4+ ketemu dengan Cl- maka akan menghasilkan garam yang namanya NH4Cl. Nah, ini garam yang akan digunakan. Jadi nggak boleh sembarangan garam. Garamnya adalah NH4Cl. Nah, kita lihat ya. Jadi larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan NH3 dengan NH4Cl. Nah, untuk jumlah molnya, karena ini adalah campuran antara basa dengan garamnya, jumlah molnya itu tidak mesti ditentukan ya. Jadi boleh molnya sama perbandingannya ataupun molnya berbeda, itu juga boleh. Nah, kita ambil contoh di sini ada 100 ml NH3. Ini ada larutan amonia NH3 yang kemudian dicampurkan dengan larutan garam NH4Cl. Amonium klorida ini bentuknya seperti ini ya. Jadi dilarutkan ke dalam air menjadi larutan amonia klorida, kemudian dicampurkan dengan amonia NH3. Nah, itu akan menghasilkan penyangga tuh ya, larutan penyangga. Nah, komponen penyangganya itu apa? Kita lihat dulu dalam larutan NH3 ini itu merupakan terdiri dari molekul NH3, sedangkan dari larutan ini itu terdiri dari ion apa saja? Ada ion NH4+ dan ada ion Cl-. Sehingga ketika ditanya komponen penyangganya siapa? Jadi komponen penyangganya itu adalah basa lemah. Basa lemah di sini adalah NH3 nih ya, NH3 dengan asam konjugasinya. Jadi asam konjugasinya di sini adalah NH4+. Jadi komponen penyangganya adalah NH3 dengan NH4+. Nah, kita lihat menghitung pH penyangga. Jadi yang harus dihitung pertama kali di sini adalah jumlah mol dari basa lemah dengan garamnya. Nah, masing-masing di sini adalah 10 milimol untuk basa lemahnya dan 10 milimol untuk garamnya. Kita masukkan ke dalam rumus ya, dengan nilai Kb dari NH3 ya. Mol B di sini adalah mol basa sebanyak 10, kita masukkan ke sini. Kemudian mol BH+ di sini adalah mol dari garamnya ya, bisa diambil dari mol dari garamnya itu sebanyak 10 milimol. Jadi 10/10. Tinggal dihitung sampai menghasilkan pH larutannya itu adalah 9,3. Nah, kita lanjutkan untuk cara yang kedua ya, untuk membuat larutan penyangga, yaitu dengan mencampurkan basa lemah. Jadi sekali lagi yang harus ada di sini adalah basa lemahnya, kemudian dicampurkan dengan asam kuat. Ambil kita contoh adalah basa lemahnya adalah NH3 dicampurkan dengan asam kuat. Boleh asam kuat apa saja, yang penting asam kuat. Ya, tapi yang harus diperhatikan di sini jumlah molnya. Ya, jumlah molnya harus, mol basanya itu harus bersisa, sehingga jumlah mol basa itu harus lebih besar daripada jumlah asam kuatnya. Nah, seperti contoh di sini ya, di sini ada larutan amonia atau NH3 sebanyak 20 milimol. Harus lebih besar molnya yang basa lemah dibandingkan dengan asam kuat, di sini hanya 15 milimol. Kita lihat perbandingan molnya setelah bereaksi ya. Mula-mula di sini tadi adalah 20 ya, basanya 20, asamnya 15. Maka yang berfungsi sebagai reaksi pembatas itu adalah asamnya HNO3 ya sebanyak 15. Ya, di akhir reaksi habis. Sedangkan di sini yang bereaksi adalah, kalau di sini 15, maka di sini
yang bereaksi juga 15 dan garam yang terbentuk juga 15. Nah, kita lihat sisanya untuk amonia 20 dikurang 15 sama dengan 5 ya. Sedangkan ini yang terbentuk adalah garam yang terbentuk adalah 15. Nah, komponen penyangganya siapa? Ya dilihat aja komponen yang bersisa siapa sih? Komponen yang bersisa itu adalah NH3 ya. Nah, NH3 dengan garamnya. Garamnya yang menjadi komponen penyangganya di sini adalah asam konjugasi dari NH3 yaitu NH4+. Kita masukkan sekarang ke rumusnya. Di sini mol B di sini adalah mol dari basa, ini 5 milimol ya. Ini 5 milimol. Kemudian mol BH+ ini adalah mol dari asam konjugasinya. Ya, bisa diambil dari mol garamnya. Ya, di sini mol garamnya adalah sebanyak 15. Nah, tinggal dihitung saja sehingga menghasilkan pH-nya itu adalah 8,8. Kita lanjutkan untuk membahas contoh soal ya berikut ini. Periksalah apakah campuran berikut ini bersifat penyangga atau tidak. Jika ya, tuliskan komponen dan pH larutan penyangganya. Nah, kita lihat di sini ada campuran yang pertama yang terdiri dari CH3COOH dicampurkan dengan NaCH3COO. Nah, sebelum kita menjawab ini larutan penyangga atau tidak, kita coba kenali dulu ya. Yang dicampur ini apa? Jadi yang dicampur di sini adalah asam lemah, CH3COOH itu adalah asam lemah dicampurkan dengan garam. Ya, NaCH3COO dicampurkan dengan garam. Nah, ini bisa dikatakan adalah larutan penyangga ya, karena di sini ada asam lemah ketemu dengan garam. Ya, asam lemah ketemu dengan garam dengan menggunakan cara yang pertama ya, cara yang pertama. Nah, cuma yang harus kita lebih selidiki adalah apakah pemilihan garamnya sudah tepat atau belum. Kita lihat ya. Nah, garam di sini yang harus kita lihat harus merupakan sisa dari basa kuat. Kita lihat di sini Na itu adalah benar merupakan sisa dari basa kuat ya, benar dikasih conteng di sini. Kemudian yang harus kita periksa lagi adalah pasangan asam basa konjugasi ya dari asam lemah ini dengan basa konjugasi yang berasal dari garamnya. Ini ya yang dilingkari warna biru. CH3COOH dengan CH3COO- ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, ada dua syarat yang sudah terpenuhi ya untuk menjadi garam dari pasangan ini ya, sudah terpenuhi, maka kita bisa simpulkan bahwa campuran ini merupakan larutan penyangga dengan komponen penyangganya CH3COOH dengan CH3COO-. Ya, untuk menentukan komponen penyangga, lihat pasangan asam basa konjugasinya ya. Nah, dan kemudian untuk melihat sifatnya ya, lihat nih. Ternyata di sini terdiri dari asam lemah ya dengan garamnya, sehingga akan menghasilkan larutan penyangga yang bersifat asam. Kita lihat sekarang yang nomor 2. Nah, campuran nomor 2 itu adalah NH3 dengan HCl. Nah, sebelum kita menjawab, kita coba lihat dulu komposisinya. NH3 ini adalah basa lemah. Jadi benar ya, di sini ada basa lemah yang akan kemungkinan menghasilkan penyangga yang bersifat basa. Kemudian bertemu dengan asam kuat. Nah, ini adalah pakai cara yang kedua ya. Ada asam ketemu basa. Nah, basanya lemah, maka asamnya juga asam di sini harus kuat. Ini udah benar dari segi komposisi asam dan basanya. Nah, hanya saja yang perlu kita selidiki lebih lanjut adalah molnya ya. Molnya. Jadi pakai cara kedua itu molnya harus diperhitungkan ya. Nah, setelah kita dihitung ternyata mol basa itu adalah 10 milimol dan mol asam itu 10 milimol. Ternyata ekuivalen di sini.
Ya, jadi kalau molnya ekuivalen atau sama, itu kemungkinan tidak akan terbentuk sisa basa lemah. Ya, jadi tidak akan terbentuk mol basa. Syaratnya itu kan adalah mol basanya harus berlebih. Sementara di sini sama. Jadi ini yang menyebabkan ya, komposisi mol ini yang menyebabkan campuran ini tidak akan membentuk larutan penyangga ya. Jadi campuran ini tidak akan membentuk larutan penyangga. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, campurannya adalah, nah ini NaNO3 itu merupakan garam, HNO3 merupakan asam kuat. Nah, dari segi komposisi saja kita akan bisa langsung menyimpulkan ini bukan merupakan larutan penyangga. Kenapa? Karena kalau larutan penyangga di sini nggak boleh asam kuat. Tapi yang lebih memungkinkan di sini adalah harus asam lemah. Ya, jadi campuran ini bukan merupakan larutan penyangga. Kita lanjut sekarang contoh yang keempat. Ya, ada HCl. HCl ini adalah asam kuat dengan NH3. NH3 ini adalah basa lemah. Nah, dari segi komposisi benar ya, ada basa lemah ketemu dengan asam kuat. Pakai cara yang kedua ini. Basa lemah ketemu dengan asam kuat. Nah, cuma yang harus kita selidiki lebih jauh itu adalah perbandingan molnya. Mol dari basa di sini adalah 5 milimol. Sedangkan mol dari asam di sini adalah 5 milimol. Ekuivalen ya, molnya ekuivalen. Jadi tidak kalau mol seperti ini tidak memungkinkan untuk basa lemah itu bersisa. Jadi syaratnya itu kan mol basa lemah harus berlebih. Ternyata di sini sama. Sehingga alasan inilah ya yang menyebabkan campuran ini tidak akan membentuk larutan penyangga. Ya, kita lanjutkan untuk yang nomor 5. Di sini ada HNO2 yang merupakan asam lemah. Kemudian di sini ada CaNO2 2 kali yang merupakan garam. Nah, ada asam lemah dan garam. Dari komposisi ini merupakan cara yang pertama. Ya, cara yang pertama ingat mol itu tidak perlu diperhitungkan. Yang kita harus selidiki adalah apakah garam ini sudah tepat ya untuk dicampurkan dengan asam HNO2. Jadi yang harus kita selidiki adalah garamnya. Nah, kita lihat garamnya di sini. Garam di sini karena di sini adalah asam lemah ya, maka garamnya haruslah merupakan sisa basa kuat. Ya. Ternyata benar, Ca ini adalah merupakan sisa basa kuat ya. Ca ini golongan 2A ya. Jadi gampang ya untuk menentukan ini sisa basa kuat atau tidak, itu lihat aja dari biasanya untuk sisa basa kuat ini merupakan katian-katian yang berasal dari golongan 1A dengan 2A. Ca ini merupakan golongan 2A. Nah, sekarang kita lihat yang ininya, sisa asamnya. Apakah sisa asamnya ini merupakan pasangan asam basa konjugasi dari HNO2? Jadi di sini ada yang dibulati warna biru, HNO2 dengan NO2- ya. Nah, ini merupakan pasangan asam konjugasi. Jadi benar. Ya, cocok ya. Ini merupakan merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, kalau sudah dua syarat ini terpenuhi, maka benar garam yang harus dipasangkan dengan HNO2 itu adalah CaNO2 2 kali. Ya, jadi jawabannya apakah terbentuk larutan penyangga? Ya, jawabannya ya. Komponen penyangganya apa? Komponen penyangganya lihat aja pasangan asam basa konjugasinya. Ya. Nah, kemudian sifatnya lihat dari mana? Sifatnya lihat dari komponen pembentuknya. Komponen pembentuknya di sini kan asam lemah dengan garamnya. Maka penyangga ini sifatnya adalah asam. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Nah, nomor 6 di sini ada HCOOH yang merupakan asam lemah, kemudian dicampurkan dengan basa kuat. Dari komposisi
ini masuk ke cara yang kedua ya, ada asam lemah ketemu dengan basa kuat. Nah, ingat cara yang kedua itu mol harus diperhitungkan. Ya, sekarang kita hitung molnya. Mol dari asam lemahnya adalah 10 milimol, mol dari asam kuatnya, basa kuatnya adalah 10 milimol. Dia ekuivalen ya molnya, sama. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah ternyata asam dan basanya ini memiliki valensi yang berbeda. Ini valensinya 1 ya, basanya punya valensi 2. Nah, untuk lebih mengetahui apakah mol asam lemah itu berlebih atau tidak, ya kita harus untuk memudahkan kita coba periksa dengan melihat ya mula-mula mol bereaksi dan mol bersisa. Tadi sudah ya 10 milimol di sini asamnya, basanya adalah 10 milimol juga. Kita akan tentukan siapa yang bersisa nanti dari reaksi ini. Dari komposisi ini yang merupakan reaksi pembatas atau reaksi yang habis duluan bereaksi adalah asam ya, HCOO ya. Jadi di sini 10. Nah, asam yang duluan habis bereaksi. Nah, jika di sini 10, maka di sini juga 10 basanya. Garamnya berapa? Garamnya juga 10. Oh, maaf ya. Saya revisi dulu karena di sini valensinya berbeda ya. Di sini 2. Jadi kalau di sini 10, maka di sini berapa? Ya, kalau di sini 2, di sini 1. Maka kalau di sini 10, maka di sini adalah 5. Ya, perbandingan koefisien ya. Di sini juga 5. Nah, maka yang bersisa adalah basanya dan garam. Nah, apakah asam lemah itu bersisa atau berlebih? Ternyata tidak ya, asam lemahnya habis, yang bersisa malah basa. Nah, komposisi seperti itu tidak memungkinkan terbentuknya larutan penyangga. Kenapa? Karena mol asam lemah itu tidak berlebih atau tidak bersisa. Ya, kita lanjutkan sekarang yang nomor 7. Nah, nomor 7 di sini ada asam lemah HF. Kemudian ada garam CuF. Ini pakai cara yang kedua. Ingat, pakai cara kedua itu mol tidak perlu diperhitungkan. Tapi yang harus diselidiki adalah garamnya. Apakah pemilihan garam CuF ini sudah tepat atau belum? Kita lihat ya. Karena di sini asam lemah, maka garamnya itu harus merupakan sisa basa kuat Cu. Ya, Cu di sini bukan merupakan sisa basa kuat. Nah, karena alasan inilah ya yang menjadikan campuran ini tidak akan bisa membentuk larutan penyangga. Kenapa? Karena di sini tadi ya, ternyata sisa basa kuatnya itu sifatnya lemah. Harusnya di sini kuat. Ya. Jadi bisa diganti dengan basa yang kuat ya, karena di sini Cu merupakan basa lemah ya, sehingga campuran ini tidak bisa membentuk larutan penyangga. Kemudian kita lanjutkan yang ke-8 ya. Campuran yang ke-8 di sini ada asam lemah HNO2 ya bertemu dengan garamnya. Ini pakai cara yang kedua ya. Pakai cara yang kedua, molnya tidak perlu diperhitungkan. Yang hanya kita harus selidiki di sini adalah garamnya. Kembali lagi garamnya. Di sini ada asam lemah, maka garamnya harus mengandung sisa basa kuat. Na di sini sudah benar merupakan sisa basa kuat. Nah, sekarang yang harus kita selidiki lebih dulu selanjutnya itu adalah apakah HNO2 dengan NO3 itu merupakan pasangan asam basa konjugasi? Ternyata jawabannya salah, tidak ya. Nah, pasangan asam konjugasi dari HNO2 itu adalah NO2-. Jadi bukan NO3-. Di sini letak kesalahannya ya, atau pemilihannya tidak tepat, sehingga kita bisa simpulkan ini merupakan bukan larutan penyangga. Nah, yang terakhir yang ke-9, di sini ada asam kuat ya dengan basa lemah.
ya. Asam kuat di sini ada asam kuat dengan basa lemah, dari komposisinya udah tepat ya untuk menghasilkan sebuah larutan penyangga. Nah, hanya saja yang harus kita selidiki lebih lanjut adalah mol, perbandingan molnya. Setelah dihitung, mol dari asamnya itu adalah 100, bukan 100 di sini ya, tapi 10 ya. 50 kali 0,1 itu adalah 10 milimol. Kemudian ini sini adalah 50 milimol. Nah, kita masukkan, kita ingin meriksa ya apakah mol basanya itu bersisa ya. Kalau bersisa maka merupakan penyangga, kalau tidak bersisa berarti bukan penyangga. Nah, kita lihat di sini siapakah yang berfungsi sebagai reaksi pembatas? Ya, yang berfungsi sebagai reaksi pembatas di sini adalah asam H2SO4. Jadi di sini 10. Nah, asamnya habis duluan bereaksi. Ya. Nah, kemudian kalau di sini 10, ya, maka di sini berapa? Kalau di sini 1, di sini 2. Ya. Maka kalau di sini 10, maka di sini harusnya adalah 20. Ya. Sedangkan di sini adalah 10. Nah, yang bersisa 50 kurang 20 itu adalah 30, dan garam yang terbentuk adalah 10. Nah, kita lihat komposisinya ya. Siapa ya, apakah mol basa lemah itu berlebih? Jawabannya adalah iya. Ya. Karena di sini basa lemahnya berlebih, maka jawabannya jawabannya adalah apakah terbentuk ya larutan penyangga? Ya, jawabannya adalah iya. Ya. Karena tadi alasannya dia bersisa ya basa lemahnya. Sifatnya apa? Ya, sifatnya bisa kita lihat karena ini komponennya adalah basa lemah, maka penyangga ini sifatnya basah. Ya. Dan komponen penyangganya itu adalah NH3 dan NH4+.